Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2020 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya ingin melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan konseling individu. Kegiatan ini saya laksanakan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 17 November tahun 2020. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Akmal. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Mas Akmal? Alhamdulillah Pak, baik. Sehat ya? Sehat Pak, alhamdulillah. Walaupun ini sekolah melaksanakan PJJ, tapi sesuai dengan kesepakatan kita bertemu di ruang BK ini untuk melaksanakan konseling individual sesuai dengan kesepakatan kita. Tadi Mas Akmal kesini naik apa? Tadi saya kesini naik sepeda Pak. Naik sepeda, oke. Ya. Nah, untuk pembelajaran daring gimana, lancar? Alhamdulillah selama ini lancar Pak, walaupun ya ada materi yang mungkin saya nggak paham tapi harus saya pahami sendiri. Oh iya, baik. Ya itu yang harus ditingkatkan. Nanti kalau misalnya bingung silakan koordinasi dengan guru, mapel, atau mungkin bisa dengan saya atau mungkin dengan wali kelas. Iya Pak, siap. Untuk kegiatannya selain pembelajaran, untuk kegiatan non pembelajaran yang dilakukan ekstra mungkin? Kalau saya pribadi itu kan ikut organisasi ya Pak. Organisasi? Ya, Okay. organisasi OSIS. Terus selama PJJ ini kan ada proker-proker yang mungkin ada yang bisa, ada yang tidak. Terus mungkin minggu-minggu ini saya full datang ke sekolahan karena ada proker terakhir saya buat pemilihan ketua OSIS. Anda tahu sih, wah ya luar biasa. Mas Akmal ikut mencalon nggak? Saya itu udah tahun kemarin Pak. Udah tahun kemarin ya? Iya, tahun kemarin. Ini cari yang baru lagi. Cari yang Pak. baru ya. Ya semoga nanti penggantinya dari Mas Akmal bisa dapat pengganti yang lebih baik, bisa dapat pengganti yang bisa memajukan sekolah kita ini. Iya Pak. Nah, yang jelas Bapak tetap menghimbau, nanti disampaikan juga kepada teman-teman. Intinya dalam melakukan kegiatan berhubung ini masa pandemi, tetap melaksanakan kegiatan berdasarkan protokoler kesehatan dengan menerapkan 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan. Mencuci tangan, Memakai masker. betul. Terus menjaga jarak. Menjaga jarak, ya betul sekali. Itu yang dilakukan seperti itu. Nah, ini kita kan mau mengadakan konseling individual seperti yang Mas Akmal inginkan. Tapi sebelumnya Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa nanti dalam pelaksanaan konseling kita menerapkan asas-asas BK, yaitu asas salah satunya adalah asas kerahasiaan. Nanti Mas Akmal silakan menceritakan masalahnya dengan Bapak secara terbuka, secara jujur. Yang jelas Bapak punya kode etik. Masalah dari Mas Akmal tidak akan Bapak ceritakan ke Bapak Ibu guru yang lain, tidak akan Bapak ceritakan ke teman-teman Mas Akmal. Ini hanya kita berdua yang tahu, gitu yang pertama. Yang kedua, asas keterbukaan. Nanti Mas Akmal silakan terbuka dengan masalahnya, biar nanti Mas Akmal bisa fresh, bisa plong, dan bisa masalah yang Mas Akmal alami bisa segera terselesaikan. Kemudian juga asas kenormatifan, nanti kita menjaga norma, yaitu nanti sepakat untuk waktu sekitar 35 menit ya. Iya Pak, siap. Nanti karena Bapak nanti juga ada kepentingan, jadi nanti kita sepakat itu. Kalau misalnya nanti tidak selesai, kita lanjut ke pertemuan kedua. Kalau misalnya selesai ya pertemuan ini saja kan ya. Iya Pak, siap. Nah, di sini Bapak ingin menanyakan dulu untuk masalah yang Mas Akmal alami itu kenapa gitu? Gini Pak, saya itu kan udah pastikan Pak. Terus saya itu bingung mau nanti setelah lulus dari sekolah ini mau melanjutkan kuliah atau kerja. Kalau saya pribadi dari SMP, lulus SMP mau melanjutkan ke SMK, itu tujuan saya setelah lulus SMK mau kerja. Tetapi orang tua itu menyarankan saya untuk melanjutkan kuliah. Gitu, Pak. Ya bagus sekali. Walaupun Mas Akmal
bingung antara kuliah sama bekerja, tapi Bapak mengapresiasi sekali bahwa Mas Akmal sudah kelas 3 sudah memikirkan masa depan karir Mas Akmal. Walaupun di sisi lain ini masih pembelajaran sangat banyak, kan mau menghadapi sudah kelas 3 pasti mata pelajarannya banyak, tapi Mas Akmal sudah memikirkan, itu sudah Bapak apresiasi sekali. Nah, tujuan Mas Akmal masuk ke SMK ini dulu pertama kali saya masuk ke sini itu memang saya pengen setelah lulus itu mau kerja Pak. Kerja, ya. Seperti itu. Tapi di sisi lain Mas Akmal bingung antara kuliah dan kerja. Nah, yang menyebabkan Mas Akmal bingung antara kuliah dan bekerja? Ini kan kalau saya pribadi itu menginginkan kerja Pak. Kalau orang tua itu menginginkan kalau saya itu lulus dari sini kuliah, tetapi kendalanya itu faktor biaya Pak. Untuk orang tua sendiri, terutama bapak itu kayak mengusahakan kalau kamu lulus dari sini nanti kuliah diusahakan dibiayakan. Tapi kalau saya pribadi mengingat kerja itu nanti bisa mendapatkan penghasilan sendiri, bisa mencukupi kepribadian sendiri, terus bisa membantu kebutuhan orang tua tentunya. Itu Pak. Ya. Makanya yang diinginkan nanti saya itu memutuskan untuk kuliah atau mau kerja. Jadi kalau yang Mas Akmal bingung, kalau misalnya Mas Akmal ingin kuliah, Mas Akmal tidak tega dengan orang tua karena faktor biaya. Kalau misalnya ingin bekerja, Mas Akmal ingin meringankan beban dari orang tua. Kalau Bapak boleh tahu, untuk saudara Mas Akmal ada berapa? Kalau saudara saya 2 bersaudara Pak. 2 bersaudara, ya? Ya, kalau Mas udah lulus, udah menikah juga, udah punya 2 anak. Oh sih. Kalau Bapak boleh tahu, untuk Ibu pekerjaannya seperti apa nih? Kalau Ibu pun buatan enten Pak. Ibu sudah nggak ada? Oh ya. Maaf ya Bapak tidak tahu. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian untuk Bapak? Kalau Bapak itu kondektur bus Jakarta. Terus penghasilannya ya cuma kita enggak, maksudnya buat mencukupi kebutuhan sehari-hari aja, cukupnya seperti itu. Berarti untuk Bapak kondektur bus dari Wonogiri Jakarta. Berarti Mas Akmal di rumah sama? Kalau saya di rumah itu sama Mas, sama istrinya Mas. Istrinya Mas. Kalau misalnya Bapak ingin melanjutkan, Mas Akmal ingin melanjutkan kuliah, berarti yang pasti dari orang tua menginginkan anaknya untuk melanjutkan, artinya menginginkan anaknya untuk lebih baik dari pekerjaan orang tuanya, mungkin seperti itu. Kalau Bapak boleh tahu, untuk Mas Akmal itu bagaimana? Ada saran atau mungkin malah cuek atau gimana? Kalau Mas saya itu cenderung orangnya cuek Pak, soalnya kayak memikirkan yaudah itu kehidupanmu, berarti itu keputusanmu, seperti itu. Iya, Bapak memahami apa yang Mas Akmal rasakan. Nah, kalau misalnya untuk Bapak kan menginginkan Mas Akmal kuliah, ini mohon maaf, itu bukankah nanti Bapak sudah memikirkan bagaimana yang Bapaknya Mas Akmal keluarkan, biaya-biayanya apa saja, itu bukannya sudah dipikirkan atau mungkin dibicarakan dengan orang tua? Kalau itu belum dipanggil, soalnya Bapak itu kan punya banyak hutang dan Bapak. Terus setiap hari itu pasti ada orang yang menagih seperti itu. Tapi Bapak punya tekad buat memasukkan saya itu nanti kuliah dibiayai. Saya itu enggak tega kalau semisal orang tua saya itu membiayai saya, walaupun itu udah keputusan Bapak saya. Iya, Bapak paham dengan yang Mas Akmal rasakan, bahwa sebenarnya orang tua itu di sisi lain ingin menyekolahkan anaknya, tapi di sisi lain Mas Akmal tidak tega dengan kondisi keluarga, itu banyak hutang dan lain sebagainya. Lalu untuk hal tersebut, apakah sudah Mas Akmal komunikasikan dengan orang tua? Untuk sementara ini belum Pak. Belum, soalnya saya sendiri belum punya kesiapan untuk bicara langsung sama Bapak saya, dan Bapak saya belum ada waktu yang pas momennya saya bicara sama Bapak.
Kalau Bapak boleh tahu, untuk rencana Mas Akmal itu bekerjanya kemana? Kalau saya itu pengen kerjanya di perusahaan seperti itu Pak. Jadi, Saya tuh udah kayak cari info dari alumni sekolah untuk tempatnya di mana, terus nanti kerjanya bagaimana, terus penghasilannya berapa, seperti itu. Tapi orang tua itu kayak tidak memperbolehkan jauh-jauh kalau kerja itu kalau bisa di Wonogiri saja, tidak usah sampai luar Wonogiri gitu. berarti dari pihak keluarga menginginkan kalau misalnya bekerja itu jangan jauh-jauh. Ya. Nah, tadi mungkin ada perbedaan persepsi dari Mas Akmal. Di sisi lain tadi Mas Akmal bilang bahwa bapaknya Mas Akmal ingin melanjutkan kuliah, tapi di sisi lain ingin bekerja tetapi di Wonogiri. Kalau yang Mas Akmal inginkan bekerjanya di Di perusahaan Pak. perusahaan di Kalau saya cari info itu di Tangerang Pak. Tangerang. Iya. Berarti kalau di Tangerang orang tuanya berarti juga masih melarang ya? Iya, soalnya kejauhan Pak. Soalnya kan Bapak kan sendiri, terus udah tua juga. Takutnya kalau nanti ada apa-apa saya jauh dari orang tua nanti bingung. Bingung nanti ke depannya yang merawat Ya, bapak siapa? oke. Nah, tadi bapaknya Mas Amal itu kan bilang kalau misalnya Mas Amal tidak boleh jauh-jauh dari rumah, artinya tidak boleh jauh-jauh dari Kabupaten Wonogiri. Nah, kalau misalnya kuliah, jurusan yang Mas Akmal pilih itu jurusan apa? Kan saya di sini kan jurusan farmasi ya Pak. Saya Iya. itu nanti kalau kuliah diberi kesempatan kuliah itu mau ambil kedokteran Pak. Ambil kedokteran. Iya. Nah, untuk kuliah diambil kedokteran itu kan di kabupaten kita itu tidak ada jurusan kedokteran. Adanya cuma jurusan perawat dan kesehatan masyarakat. Artinya untuk jurusan kedokteran adanya di wilayah luar kota semua. Itu bagaimana menurut teman? Gini Pak, mungkin dalam artian Bapak tidak memperbolehkan saya itu jauh-jauh dari Wonogiri itu mungkin nggak jauh, mungkin di luar provinsi kayak mungkin ke Jakarta ataupun yang lain. Kalau Mas di sekitar Jawa Tengah kayak di Solo ataupun di provinsi Yogyakarta mungkin masih diperbolehkan. Ya. Nah, jelas dari kegiatan konseling individu ini yang maksudnya dialami Mas Akmal kebingungan antara melanjutkan kuliah atau bekerja. Nah, di sini Bapak ingin memberikan suatu skala 1 sampai 10. Kalau skala 1 itu sangat berat dan sangat mengganggu sekali untuk masalah yang Mas Akmal alami. Sementara skala 10 itu Mas Akmal mampu menyelesaikannya dan Mas Akmal tidak ada masalah apa-apa. Nah, kalau Bapak ingin memberikan suatu skala 1 sampai 10, Mas Akmal sekarang di posisi berapa? Di posisi 5 Pak. Posisi 5. Berarti cukup mengganggu Cukup mengganggu Pak. Cukup mengganggu bagi Mas Akmal. Di posisi 5 dari skala 1 sampai 10. Nah, yang selama ini Mas Akmal cemaskan atau Mas Akmal mungkin merasa bingung itu gejala-gejala yang Mas Akmal alami itu bagaimana? Gini Pak, kan saya itu ya selama ini kalau mengikuti pelajaran kan biasa aja, bisa menangkap, terus ya bisa mengerjakan, terus semakin kesini mau lulus itu terus ditambah nanti mau kerja atau kuliah itu menjadikan saya itu pelajaran terganggu, apalagi PJJ kan kita tidak bisa menerima pembelajaran langsung dengan guru secara tatap muka, kita mendapatkannya di classroom dan saya sangat bingung, tambah pikiran nanti setelah lulus di sini itu mau melanjutkan kerja atau kuliah Pak. Selain itu juga saya itu juga nggak bisa tidur. Biasanya dulu itu kalau tidur maksimal jam 9 sudah bisa tidur, tapi sekarang jam 12 kadang sampai jam 1 itu nggak bisa tidur Pak. Gara-gara dia ini kok memikirkan nanti
habis lulus mau kemana ya? Baik, Bapak memahami yang Mas Akmal rasakan. Jadi Mas Akmal merasa sangat cemas dan sangat bingung sampai menyebabkan pelajaran terganggu. Kemudian Mas Akmal tidak konsentrasi belajar dan juga Mas Akmal setiap malam itu sulit untuk tidur, gitu ya. Nah, untuk yang Mas Akmal sendiri itu untuk memang benar kalau PJJ itu mungkin kalau kita tidak bisa menetralisir pikiran kita itu kita akan jenuh dan kita akan semakin kebingungan karena kurang koordinasi dan juga tatap muka. Jadi kurang mungkin waktu bercanda dengan teman, kemudian diskusi langsung tatap muka dengan teman itu sangat kurang. Nah, kalau yang Mas Akmal rasakan kira-kira untuk saat ini itu hubungan Mas Akmal dengan Bapak baik saja kan untuk keluarga? Ya alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik saja ya. Walaupun saya sama Bapak itu kurang komunikasi, mungkin canggung ya Pak, nggak kayak seperti saya sama Ibu. Kalau saya itu kan mesti kayak bisa bicara, bisa bercanda. Kalau sama Bapak itu benar-benar kayak ya udah diam, terus kalau nggak ditanyain dulu nggak jawab seperti itu. Ya, nah nanti berarti untuk Mas Ahmad juga harus melakukan koordinasi dengan orang tua dan apa itu ya harap dimaklumi karena juga Bapak bekerjanya keluar kota terus, jadi mungkin sampai di rumah yang namanya perjalanan mungkin capek, akhirnya sampai di rumah juga kurang komunikasi dengan keluarga. Nah, di sini Bapak di sini anggaplah Bapak sebagai keluarga Mas Akmal sendiri. Bapak Ibu guru yang ada di sini adalah keluarga, bagian dari keluarga Mas Akmal. Nah, kalau Mas Akmal pikirkan kelebihan dan kekurangan dari melanjutkan kuliah itu apa? Kalau kelebihan saya melanjutkan kuliah pertama itu saya nanti kalau mendapatkan gelar atau lulus kuliah dari perguruan tinggi, pastinya saat nanti bekerja saya mendapatkan posisi yang lebih enak Pak. Gitu. Kalau kekurangannya mungkin dari faktor internal dari dalam keluarga, mungkin kayak faktor biaya, terus itu tidak mencukupi gitu. Walaupun ayah sendiri kayak pengen mengusahakan saya kuliah gitu Pak. Mungkin gini Pak, mungkin ada saran dari panjenengan kalau saya itu harus cari beasiswa atau enggak Pak? Baik, untuk yang Mas Akmal kelebihannya itu nanti kan Mas Akmal sudah tahu kalau misalnya kuliah itu kelebihannya tadi mendapatkan gelar. Ketika nanti sudah mendapatkan gelar kemudian bekerja itu pasti mendapatkan posisi yang lebih baik, kemudian dari posisi tempat kerja baik itu mendapatkan hasil yang maksimal daripada lulusan SMK. Tetapi di sisi lain untuk kelemahannya Mas Akmal kalau misalnya tidak kuliah itu penghasilannya mungkin kekurangannya mungkin hanya sesuai dengan UMR masing-masing. Untuk beasiswa itu sebenarnya ada banyak, itu seperti beasiswa bidik misi, kemudian juga beasiswa apa itu seperti di kabupaten kita itu program dari bupati itu kan bagi yang masuk ke universitas negeri, tapi itu nanti juga banyak sekali syaratnya, itu mendapatkan beasiswa per sebulannya sekitar 1 juta. Itu membuat suatu apa itu artikel dan juga syaratnya harus diterima di perguruan tinggi negeri, itu beasiswa dari kabupaten. Akan tetapi untuk beasiswa dari kabupaten dan juga bidik misi itu adalah berdasarkan nilai. Dan untuk selama ini nilai Mas Akmal bagaimana? Peringkat berapa? Kalau nilai saya itu dibilang jelek ya nggak jelek banget, kalau dibilang bagus ya nggak bagus banget. Ya lumayan Pak. Kalau saya itu di kelas itu alhamdulillah masuk 10 besar terus dari kelas 10 besar terus ya? Iya. Ya, tadi Mas Akmal sudah mengetahui
bahwa untuk kuliah itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk yang itu yang untuk kuliah, sementara untuk yang bekerja itu menurut Mas Akmal kelebihan dan kekurangannya apa? Untuk kelebihan ya Pak, ya untuk kelebihan kerja itu menurut saya Iya. pastinya saya pasti mendapatkan penghasilan. Penghasilan. Terus yang kedua, dari penghasilan tersebut saya dapat mencukupi kebutuhan saya pribadi. Terus yang ketiga, kalau ada uang sisa dari penghasilan saya, pastinya saya dapat membantu orang tua, terutama bapak saya, gitu Pak. Untuk kekurangan bekerja mungkin menurut saya pribadi tidak ada sama sekali. Kalau kerja itu kan memang menghasilkan uang, gitu. Iya, yang seperti yang Mas Amal jelaskan tadi bahwa untuk kelebihannya yang satu mempunyai penghasilan, yang kedua nanti dari penghasilan tersebut nanti digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sementara Mas Amal berusaha untuk menyisihkan uang dari bekerja untuk membantu orang tua. Ya, bagus sekali dari Mas Amal bahwa sebagai seorang anak yang patuh terhadap orang tua memang seperti itu, bahwa harus menyisihkan uang untuk membantu orang tua, apalagi Mas Amal sebagai seorang laki-laki. Tapi untuk bekerja itu Mas Amal sudah memikirkan belum Mas Amal nanti bekerja di mana, kemudian itu apakah benar-benar diterima apa belum, kemudian untuk langkah bekerja kan untuk saat ini kan zamannya mungkin banyak sekali orang yang menganggur. Kemudian untuk memasuki dunia kerja itu kan juga tidak mudah. Nah, Mas Amal sudah masih bingung tidak nanti untuk ketika nanti mau bekerja itu mau bekerja di mana, atau mungkin apakah masih bingung atau sudah punya gambaran? Sebelumnya saya itu sudah mencari-cari informasi ya Pak ya dari alumni bahwa tempat kerjanya begini, terus nanti pendaftarannya seperti ini. Terus masih dibingungkan apakah bisa saya nanti kerja di sana, soalnya kan tidak semua yang diterima di sana itu kuotanya itu ada seperti itu Pak. Terus mungkin dari sekolah apakah ada penyaluran kerja dari SMK? Oh iya. Baik, tadi Mas Amal bilang kalau nanti Mas Amal sudah mencari informasi, kemudian tanya kepada salah satu atau beberapa alumni, tapi Mas Amal juga belum yakin kalau misalnya Mas Amal nanti diterima di perusahaan tersebut. Untuk yang Mas Amal tanyakan, apakah di sekolah kita itu menyalurkan pekerjaan atau tidak, itu tapi di sini Mas Amal yang Mas Amal inginkan adalah bekerja, gitu ya. Untuk yang bekerja itu sekolah mempunyai mempunyai organisasi yaitu BKK, Bursa Kerja Khusus, di mana nanti tugas dari BKK itu menyalurkan siswa-siswi dari SMK Bakti Mulia itu untuk bekerja. Nah, nanti Mas Amal bisa koordinasi dengan pengurus BKK. Biasanya setiap tahun itu sekolah mengadakan perekrutan. Nah, Mas Amal kalau misalnya mau ikut silakan ikut, kemudian koordinasi juga apa yang dibutuhkan untuk bekerja. Itu yang jelas kalau mau bekerja itu kira-kira apa yang perlu disiapkan, Mas Amal? Kalau bekerja itu yang perlu disiapkan pertama mental ya Pak. Mental, ya betul, mental. Pertama, terus juga tanggung jawab. Tanggung jawab. Kerja itu kan kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Pertama. Terus kita harus disiplin waktu. Iya, betul sekali, disiplin waktu. Kita harus menghargai satu sama lain. Kita kan di tempat kerja kan banyak orang di sana, kita harus menghargai satu sama lain. Setidaknya jangan pernah memberikan rasa negatif terhadap orang yang bekerja di situ. Iya, betul sekali. Memang benar untuk bekerja itu yang dibutuhkan mental, kemudian tanggung jawab, kemudian disiplin waktu, dan nanti Mas Amal ketemu dengan orang baru atau mungkin teman baru, Mas Amal harus bisa beradaptasi kalau misalnya bekerja. Itu Mas Amal siap untuk melaksanakan semuanya itu? Harus siap kan? Harus siap, ya bagus.
Soalnya kan kita lulusan SMK dituntut nanti kalau lulus dari sini kita harus siap kerja. Ya, Kan kita juga prakerin juga seperti itu. ya kemarin sudah prakerin 3 bulan ya. Nggih, Prakerinnya di mana? prakerinnya saya di RSUD Pak. RSUD ya. Nggih, Sudah punya pengalaman? banyak pengalaman di sana Pak. Soalnya kita di sana bertemu banyak orang juga, kita saling berinteraksi, terus kita kayak menyalurkan kayak ilmu kita, terus kayak kita diberitahu ilmu, oh caranya gini, caranya gini yang belum diajarkan di sekolah. Sekolah. Kemarin pas PKL itu prakerin itu sudah dapat nilai berapa? Bagus pembuatan. Alhamdulillah Pak, dapat bagus. Dapat bagus ya. Biasanya di prakerin juga saya aktif, nggak penting tepat waktu, terus juga nggak mengecewakan lah di sana. Berarti Mas Amal sudah bisa menerapkan pola hidup di suatu perusahaan Iya, seperti yang apalagi di RSUD. Iya. Itu RSUD kan memang sangat ketat iya, untuk jam masuk karyawan atau mungkin yang prakerin itu ketat, ada fingerprintnya juga, kemudian pelayanannya kepada pasien juga harus ditutup maksimal, iya. bahkan 24 jam. Kemarin Mas Amal siap dalam misalnya prakerin kan di RSUD memang ketat 24 jam di shift, dari mungkin shift 1 jam 7 sampai jam 2 ya. Iya, jam Ya. juga, Pak. Nah, kemudian sampai malam Mas Amal juga pernah prakerin malam hari bagian apotek. Pernah Pak. Boten ngantuk. Enggak Pak, soalnya kan itu udah tanggung jawab kita di prakerin, setidaknya kita harus berusaha nggak ngantuk, terus ya diusahakan kan di sana juga ada teman ngobrol, kita ngobrol biar kita itu nggak ngantuk seperti itu Pak. Iya, bagus benar. Memang dibutuhkan suatu tekad apabila mau bekerja. Yang kembali lagi, sebenarnya untuk bekerja itu benar yang Mas Ahmad katakan harus mempunyai tekad yang kuat, kemudian mental yang kuat juga, kemudian disiplin waktu. Nah, nanti ketika Mas Akmal itu tadi pertanyaannya apakah di sekolah sudah melakukan MOU dengan perusahaan, apakah sekolah menyalurkan kerja atau tidak, itu nanti Bapak untuk menghimbau pada Mas Amal untuk selalu koordinasi, aktif-aktiflah datang ke BKK, Pusat Kerja Khusus Sekolah, itu nanti di sana ada banyak informasi juga nanti untuk perekrutan kerja dan lain-lain. Oke, Pak, siap. Nah, dalam memasuki dunia kerja itu kan juga ada beberapa tahapan yang dilalui, yaitu salah satunya tes psikologi atau psikotes, kemudian juga tes wawancara dan tes kesehatan. Untuk Mas Akmal, apakah sudah mempersiapkan itu dan apakah siap untuk melalui tahapan-tahapan itu? Harus siap Pak, soalnya itu kan udah ketentuan dalam kita nanti bekerja, untuk mencari kerja kita harus siap melakukan hal tersebut. Iya, baik. Memang benar kalau masuk ke dunia kerja harus tahapannya seperti itu dan Mas Akmal sudah mempersiapkannya, itu bagus sekali. Nah, di sini coba Mas Akmal posisi duduknya rileks, nah, tasnya ditaruh di sebelahnya, rileks, yang tenang. Coba Mas Akmal memejamkan mata sambil pikirannya tenang, kemudian Mas Akmal memikirkan bagaimana yang Mas Akmal akan lalui, Mas Akmal akan lakukan, kemudian nanti Mas Akmal agar bisa menemukan solusi dari masalah Mas Akmal tersebut. Silakan Mas Akmal untuk memejamkan mata dan memikirkannya. Monggo.
Udah ya. Nah, tadi Mas Akmal sudah memejamkan mata, sudah memikirkan. Mas Akmal sudah memiliki gambaran. Sampun Pak, Sampun. sampun. Untuk itu yang Mas Akmal akan lakukan, Mas Akmal akan rencanakan itu bagaimana untuk kedepannya? Setelah saya menemukan tadi Pak, Jadi, pertama nanti kalau saya harus berbicara langsung sama orang tua atau Di? bapak saya jadi, kalau udah datang atau libur segera, karena kalau nanti diulur-ulur pastinya nanti akan berdampak kepada saya sendiri gitu Pak. Dan tentunya saya merasa lebih nyaman untuk mengambil keputusan nantinya. ya Mas Akmal tadi bilang kalau nanti dari hasil tadi merenungkan, Mas Akmal ingin matur ke Bapak setelah nanti Bapak pulang dari Jakarta untuk mendiskusikan tentang kuliah atau kerja. Nah, sementara itu Mas Akmal akan mencari situasi yang tepat. Ya memang benar kalau mengulur-ulur itu pasti akan semakin kesini itu nanti akan menunda-nunda, itu tidak baik. Lalu untuk yang kerja dan kuliah dari hasil perenungan tadi, Mas Akmal memilih untuk Saya memantapkan nanti lulus kerja saya mau kerja Pak. Lulus dari sekolah saya mau kerja. ya Mas Akmal sudah menemukan solusi baik nanti setelah lulus dari SMK Bakti Mulia ini. Mas Akmal ingin bekerja dengan tujuan untuk mencari penghasilan seperti yang Mas Akmal katakan tadi. Kemudian Mas Akmal ingin menyisihkan sebagian uang untuk membantu orang tua. Nah, itu mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup Pak. Cukup ya? Cukup Nah, Pak. kalau sudah cukup, Bapak akan memberikan suatu skala. Tadi kan ketika Mas Akmal baru datang masuk ke sini, Bapak menanyakan mengenai skala 1 sampai 10, Mas Akmal berada di skala 5. Nah, sekarang setelah melalui kegiatan konseling individu ini, Mas Akmal sekarang berada di skala berapa antara 1 sampai 10? Skala 9 Pak. Skala 9. Iya. Berarti Mas Akmal sudah menemukan solusi, kemudian perasaannya bagaimana? Perasaan saya sekarang tadi kan sempat bingung ya Pak. Oke. Terus sekarang lebih enak, lebih nyaman, lebih yakin nanti keputusan saya itu benar. Ya, Mas Akmal sudah berada di posisi 9, artinya Mas Akmal sudah merasa nyaman, sudah merasa enjoy. Berarti nanti kalau misalnya Mas Akmal sudah berada di posisi 9, itu tidak mengganggu mengganggu pelajaran Iya, pelajaran secara daring ya. Iya. Berarti Mas Akmal sudah tidak ngalamun atau tidak sering melamun sendiri ya. Iya. Nah, itu tadi dari kegiatan konseling, perasaannya sudah lega ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, itu baik. Berhubung ini waktunya sudah mau habis dan Bapak juga ada kegiatan yang lain, dari apa yang kita bahas tadi, mungkin Mas Akmal bisa menyimpulkan. Ya. Untuk kesimpulannya, saya tadi datang ke sini menemui Bapak. Saya cemas, resah, bingung, tidak konsentrasi dalam kegiatan PJJ karena saya bingung mau memutuskan nanti setelah lulus sekolah mau kuliah atau kerja. Dan akhirnya tadi menemukan solusi bahwa saya mantap meyakinkan kerja dan segera saya nanti kalau Bapak sudah libur akan segera berbicara langsung dan menyampaikannya, walaupun nanti keputusannya berbeda tetapi setidaknya saya sudah mengungkapkan gitu Pak. Ya, terima kasih. Baik. Jadi Mas Akmal nanti akan menyampaikan ke orang tua dan Mas Akmal sudah menemukan solusi untuk bekerja. Nah, Bapak, ini himbauan dari Bapak ketika Mas Akmal menginginkan untuk bekerja, itu Mas Akmal harus rajin-rajin untuk ke BKK, Bursa Kerja Khusus, untuk mencari informasi-informasi peluang kerja
agar nanti Mas Akmal bisa diterima di perusahaan yang Mas Akmal inginkan. Itu deh. Iya Pak. Nah, ini berhubung sudah habis, tapi Bapak tetap menghimbau juga kepada Mas Akmal nanti dalam melaksanakan proses pembelajaran baik di rumah maupun kegiatan OSIS maupun kegiatan yang lain tetap memakai protokoler kesehatan, tetap menggunakan masker, Cuci mencuci tangan, dan menjaga jarak gitu. Dan nanti Bapak juga berdoa semoga apa yang Mas Akmal cita-citakan atau Mas Akmal harapkan bisa tercapai. Amin. Amin. Nah, gitu. Baik, berhubung ini sudah selesai, marilah kita berdoa semoga pada kegiatan ini membawa hasil yang manfaat, yang luar biasa bagi Mas Akmal khususnya dan bagi kita berdua. Yang jelas Bapak tetap menjaga kode etik, masalah Mas Akmal tidak akan Bapak ceritakan ke yang lain. Doa mulai. Selesai. Oke, mungkin terima kasih banyak ya Pak atas waktunya, atas solusi yang diberikan kepada saya, sehingga saya saat ini yakin akan keputusan saya nanti setelah lulus dari sini akan bekerja. Mungkin cukup Pak, terima kasih. Saya mungkin habis ini langsung pulang. Saya pamit nih Pak. Iya. Tetap semangat ya Mas. Iya. Harus tetap semangat ya. Iya, siap Pak. Iya. Terima Pak. Jadi monggo hati-hati ya. Iya Pak. Tetap semangat dan berdoa. Terima kasih.